Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya memenuhi satu permintaan dari salah satu penonton video saya. Apakah benar ada satu kitab yang menerangkan bahwa ada seorang Habib yang tidak melakukan sholat? Nah, ternyata setelah saya cari, ini memang ada. Dan ini berdasarkan ceramah dari salah satu Habib. Tetapi saya tidak sempat melihat video secara detailnya, tetapi Habib itu ceramah bahwa ada satu Habib yang dikira tidak sholat, tapi ternyata sholat di udara. Nah, ternyata memang ada kitabnya. Nah, kitab yang akan saya bahas ini adalah kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55. Namun sebelum masuk pada pembacaan kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, jadi kitab yang akan saya baca adalah kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55. Kitab ini termasuk manaqib dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan disunting oleh Habib Muhsin bin Abdullah. Tulisannya masih tulisan tangan, ini kitabnya kayak manuskrip. Jadi dalam kitab ini ada satu cerita terkait keramat dari wali Ba'alawi yang tidak sholat. Ternyata sholat di udara dengan berubah wujud menjadi 9. Yang satu duduk, yang 9 sholat di udara. Dan dikira tidak sholat. Nah, seperti apa kisahnya akan saya bacakan nanti. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini ya berdasarkan kitab Ba'alawi. Jadi saya membaca kitab Ba'alawi ketika ada muhibin yang kurang suka dengan video-video saya ini tidak sedang menebar fitnah, saya ini sedang tidak menebar kebencian, tetapi saya sedang memberi edukasi bahwa inilah kitab Ba'alawi yang seringkali mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak elok, di mana kitab-kitab Ba'alawi ini justru memuat keramat-keramat yang keramat itu ya tidak penting untuk pembaca dari kitab tersebut. Penonton bisa simak teksnya di layar sehingga apa yang saya baca ini penonton bisa ikut menyimak. Saya mulai baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam maja al-habibu Abdullah ibnu Umar ibnu Yahya ila kursiin. Dalam kitab lain ini tulisannya tidak kursiin tapi ila kusin. Wa fiha al-habibu Ahmad ibnu Abdullah ba faqih wa auladuhu sayyihun wa Muhammadun wa kulluhum rijalun. Fahadarat salatun qaddamu fiha al-habibu Abdullah ibnu Umar imaman wa kana al-habibu Alawi ibnu Hasim jalisan fi nahiyatin lam yusolli ma'ahu. Faqala al-habibu Muhammadun fi nafsihi kaifa hadhihi al-wilayah wa fiha kharqus syari'ah wa kaifa takunu wilayatun bila sholatin. Fakasafahu waliduhu al-habibu Ahmadu wa qala lahu ya Muhammadu. Faqala marhaban. Faqala lahu irfa' ra'saka. Farafa'a ra'sahu. Fa'idhan tis'u suwarin ala suratil habibi alawi yusallina fil hawa. Faqala hal taduru suratun wahidatun jalisatun la tusolli wa tis'un yusallina.
Artinya apa? Artinya ini adalah kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55, halaman 56. Jadi bahwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke Qaus. Ini nama salah satu wilayah. Nah, ketika di teks dalam kitab aslinya itu tertulis Kursin, berarti ya ini juga nama satu wilayah. Jadi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke wilayah Qaus, dan di sana ada Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih dan putra-putranya yang bernama Habib Syekh dan Habib Muhammad, dan semuanya adalah laki-laki. Jadi mereka sholat bersama, di mana mereka menjadikan Habib Abdullah bin Umar sebagai imam, dan Habib Alawi bin Hasim ini duduk di sudut dan tidak sholat bersama mereka. Jadi mereka berkumpul ini melakukan sholat secara berjamaah diimami oleh Habib Abdullah bin Umar. Tetapi ada satu Habib, yaitu Habib Alawi bin Hasim, ini tidak ikut sholat, justru duduk santai di pojokan ruangan lah. Maka Habib Muhammad bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang wali ini, bagaimana mungkin kewalian ini, dan bagaimana mungkin ada wali tidak sholat. Jadi karena melihat Habib Alawi bin Hasim ini tidak sholat, sehingga Habib Muhammad ini bergumam dalam hati, kok wali begitu sih? Kok wali tidak sholat sih? Nah, itu gumam dalam hatinya. Kemudian ayahnya, ayah dari Habib Muhammad yang bernama Habib Ahmad ini mengatakan hal kepada anaknya yang bernama Muhammad, dan berkata sebagai berikut, wahai Muhammad. Menyapa ini. Jadi ayahnya Habib Muhammad ini menyapa, wahai Muhammad. Maka Muhammad ini berkata, selamat datang. Maka Habib Ahmad ini berkata kepada putranya yang bernama Habib Muhammad tadi, angkat kepalamu. Maka ia mengangkat kepalanya, dan tampaklah 9 perwujudan Habib Alawi bin Hasim ini sedang sholat di udara. Maka Habib Ahmad ini berkata, apakah penting jika satu perwujudan sedang duduk dan tidak sholat, sementara 9 perwujudan lainnya ini melakukan sholat? Kesimpulan dari cerita ini adalah Habib Alawi bin Hasim ini pada saat waktu sholat ini justru duduk santai di pojok ruangan, sementara yang lain melakukan sholat berjamaah, sehingga menimbulkan satu tanda tanya di hati Habib Muhammad, masa si wali begitu? Masa si wali tidak sholat? Kemudian Habib Muhammad ini ditegur oleh ayahnya yang bernama Habib Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, tengok ke atas. Maka Habib Muhammad ini mendongakkan kepalanya, melihat ke atas, kemudian melihat di udara. Katanya ada Habib Alawi bin Hasim ini sedang melakukan sholat dengan jumlah 9. Jadi berubah wujud ini ceritanya, berubah wujud menjadi 9 Habib Alawi bin Hasim. Nah, setelah melihat Habib Alawi bin Hasim ini sholat di udara dengan merubah wujud menjadi 9 wujud, maka Habib Ahmad ini berkata kepada anaknya yang bernama Habib Muhammad, apakah menjadikan bahaya yang satu duduk tidak sholat, tapi yang 9 itu melakukan sholat? Jadi inilah yang menjadi dasar para wali-wali mereka ini seringkali tidak melakukan sholat. Katanya yang satu sholat, yang satu tidak sholat, karena wali-wali mereka ini seringkali bisa membelah diri menjadi banyak. Ini tahu banyak dengan cerita dari yang disebut wali oleh para Habib Alawi dan oleh para muhibinya, yaitu Habib dari Pekalongan. Ini dalam satu cerita, dan cerita itu ya populer di YouTube. Ini suatu ketika ada tamu, pada waktunya sholat, si Habib tersebut tidak sholat, sehingga menjadikan tanda tanya besar oleh si tamu, masa sih wali kok tidak sholat? Kemudian si tamu itu disuruh mengambil asbab ke dalam,
ternyata lagi melihat si Habib Pekalongan itu lagi melakukan sholat. Jadi bisa berubah menjadi dua, yang satu sholat, yang satu ngobrol sama tamu. Tapi ya entahlah, ini hanya akal-akalan saja, ini hanya bohong-bohongan saja. Ini membahayakan ketika ajaran semacam ini kemudian dipublikasikan. Nanti akan muncul wali-wali baru, orang yang tidak wali ngaku wali, ketika tidak sholat ngomongnya, saya lagi sholat di Mekah. Yang satu ke Mekah, yang satu di Indonesia. Padahal jika kita pikir pakai nalar waras, waktu antara Indonesia dan Mekah ini selisihnya 4 jam. Ya misalkan zuhurnya di Indonesia ya di Mekah sudah asar, sudah waktu asar. Jadi ini bohong-bohongan. Data ubahnya dengan cerita dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55-56 ini. Jadi Habib Alawi bin Hasyim ini tidak melakukan sholat, tetapi dia bisa membelah diri menjadi 10 kan, yang 9 sholat di udara, yang 1 duduk santai. Yang menjadi pertanyaan saya ini, apa iya sih? Jika memang iya, ayo buktikan Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia sekarang ini, adakah yang bisa semacam ini? Tunjukkan kepada publik. Nggak usah banyak-banyak, jadi 2 saja. Yang satu sholat, yang satu ngobrol menjumpai tamu. Ini ada nggak? Jika tidak ada, ini berarti akal-akalan dan bohong-bohongan. Malas sholat aja ngomongnya, badannya membelah menjadi banyak. Yang satu sholat, yang satu duduk santai. Padahal ya paling karena malas sholat, ngomongnya, oh itu wali. Bisa merubah wujud menjadi banyak. Yang lain sholat, yang ditampakkan ya tidak sholat. Itu hanya akal-akalan itu khurafat. Itu khurafat. Andai kan para wali ini bisa membelah diri menjadi banyak semacam itu, kemudian ditampilkan ke publik, maka seharusnya orang yang paling bisa semacam itu adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad saja pada waktunya sholat, ya sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Tidak pernah satupun hadis yang menjelaskan suatu ketika Nabi Muhammad merubah diri, membelah menjadi 3 atau menjadi 2, yang satu sholat, yang satu ngobrol bersama sahabatnya, nggak ada. Lah ketika Rasulullah saja ini tidak aneh-aneh, manusia itu ya manusia, nggak usah aneh-aneh, manusia satu bisa membelah diri menjadi 10, ini kan itu hanya akal-akalan. Kalaupun memang benar terlihat menjadi 10, apakah yakin itu adalah satu orang yang memang berubah menjadi 10? Jangan-jangan itu adalah tipuan iblis. Kan kita harus curiga semacam itu. Jadi sekali lagi, jika memang wali Allah itu benar-benar bisa semacam itu, tentu Nabi Muhammad lah orang yang paling bisa semacam itu. Bisa membelah diri menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi dalam satu riwayat, ini tidak pernah kita jumpai Nabi Muhammad suatu ketika membelah diri menjadi 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian yang satu sholat, yang satu beraktivitas, nggak pernah. Nah inilah kitab-kitab Ba'alawi. Jadi ini nanti akan disalahgunakan oleh para muhibbin Ba'alawi. Wah, dengan membaca kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, wah itu levelnya sudah wali. Maka kelihatannya tidak sholat, padahal dia membelah diri, aslinya sholat. Tapi yang ditampakkan tidak sholatnya, karena sudah membelah diri. Dalam cerita ini ada 10, yang 9 sholat di udara, dan yang satu ini masih duduk santai di ruangan masjid lah. Ini bohong-bohongan. Jadi untuk penonton video saya yang mempertanyakan adakah kitab yang mengatakan wali Ba'alawi tidak sholat, ada. Yaitu kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55-56. Ini ceritanya nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan cerita semacam ini ya hanya mazkur di kitab Ba'alawi. Ini hanya dalam rangka menghebatkan wali-wali mereka. Orang yang tidak wali saja disebut wali, dan ini saya pastikan cerita ini cerita bohong. Ini cerita bohong demi untuk menghebatkan moyang-moyang mereka.
bisa membelah diri menjadi 10, yang 9 sholat di udara, yang satu duduk sate. Sekali lagi, ini cerita bohong. Cukup ya, jadi apa yang saya sampaikan semoga penonton paham. Manusia ya manusia, waktunya sholat ya sholat, jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah berkata tidak sholat tapi dirinya bisa membelah menjadi 9 atau 10, yang lain sholat, yang lain tidak sholat. Ini bohong, itu bohong, jadi jangan dipercaya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.